Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Aulia Rahmawati dari STEPI Global Mulia Cikarang, nomor induk mahasiswa 61206240020. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah kasus tentang emas, konsumen, dan kebutuhan masa depan. Jadi, dalam beberapa bulan terakhir, harga emas mengalami kenaikan signifikan mencapai rekor tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Hal ini dipengaruhi oleh ketidakpastian ekonomi global, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, serta meningkatnya kekhawatiran masyarakat kelas menengah Indonesia mulai ramai membeli emas baik dalam bentuk perhiasan maupun logam mulia sebagai bentuk investasi dan perlindungan nilai. Baik teman-teman, kita akan membahas pada bagian pertama, yaitu berdasarkan konsep kebutuhan, bagaimana Anda mengklarifikasikan tindakan membeli emas, apakah termasuk kebutuhan primer, sekunder, atau tersier. Klarifikasi membeli emas berdasarkan konsep kebutuhan, tindakan membeli emas tidak termasuk kebutuhan primer, tetapi dapat diklarifikasikan sebagai kebutuhan sekunder atau tersier, tergantung pada tujuannya. Sekunder, jika emas dibeli untuk tabungan atau investasi, guna memenuhi keamanan finansial di masa depan. Sedangkan tersier, jika emas dibeli sebagai perhiasan atau simbol status untuk meningkatkan prestis atau gaya hidup. Dikarenakan kebutuhan primer mencakup pangan, sandang, dan papan, hal-hal esensial untuk berlangsungan hidup, sementara membeli emas lebih berkaitan dengan peningkatan kualitas hidup atau jaminan masa depan. Klarifikasi membeli emas berdasarkan konsep kebutuhan, tindakan membeli emas tidak termasuk kebutuhan primer, tetapi dapat diklarifikasikan sebagai kebutuhan sekunder atau tersier, tergantung pada tujuannya. Sekunder, jika emas dibeli untuk tabungan atau investasi guna memenuhi keamanan finansial di masa depan. Sedangkan tersier, jika emas dibeli sebagai perhiasan atau simbol status untuk meningkatkan prestis atau gaya hidup. Karena kebutuhan primer mencakup pangan, sandang, dan papan, hal-hal esensial untuk kelangsungan hidup, sementara membeli emas lebih berkaitan dengan peningkatan kualitas hidup atau jaminan masa depan. Poin kedua, yaitu jelaskan bagaimana konsep biaya peluang berlaku dalam keputusan masyarakat membeli emas dibanding konsumsi lainnya. Biaya peluang adalah nilai dari alternatif terbaik yang dikorbankan ketika memilih satu pilihan. Dalam konteks membeli emas, jika seseorang memutuskan membeli emas, biaya peluangnya adalah barang atau jasa lain. Misalnya, makanan, elektronik, liburan, atau tabungan bank yang tidak dibeli karena uangnya dialihkan ke emas. Contohnya, seseorang yang membeli emas sehingga 10 juta mengorbankan kesempatan menikmati liburan atau membeli ponsel baru dengan uang yang sama. Dalam konteks perilaku konsumen, faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan seseorang memilih investasi emas saat ini? Dalam perilaku konsumen, keputusan membeli emas dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, harapan terhadap nilai masa depan. Emas sering dipandang sebagai safe haven ketika inflasi tinggi atau ekonomi tidak stabil. Yang kedua, pendapatan. Masyarakat kelas menengah ke atas lebih cenderung membeli emas karena memiliki daya lebih. Yang ketiga, preferensi masyarakat dengan budaya menabung atau konservatif lebih cenderung memilih emas daripada investasi beresiko. Yang keempat, pengaruh sosial media. Promosi, edukasi keuangan, dan tren di media sosial turut mendorong minat masyarakat terhadap emas. Yang terakhir, suku bunga dan inflasi. Saat suku bunga rendah dan inflasi tinggi, emas menjadi alternatif
investasi yang menarik. Poin yang keempat, apa dampak perubahan pola konsumsi ini terhadap kegiatan produksi dan distribusi barang-barang konsumsi lainnya, misalnya barang elektronik atau hiburan? Dampak terhadap produksi dan distribusi barang konsumsi lain, perubahan pola konsumsi dari barang konsumsi langsung seperti elektronik atau hiburan ke investasi emas berdampak pada sektor produksi dan distribusi. Yang pertama, permintaan terhadap barang konsumsi menurun, menyebabkan penurunan produksi dan potensi PHK di sektor tersebut. Poin kedua, distribusi barang konsumsi menjadi lebih lambat karena stok menumpuk akibat penurunan pembelian. Poin ketiga, produsen perlu beradaptasi, misalnya dengan mengurangi produksi barang mewah dan menyesuaikan strategi pemasaran. Poin yang terakhir, pergeseran sektor keuangan dan logam mulia yang akan meningkatkan aktivitas dalam bidang tersebut. Kaitkan dengan konsep elastisitas permintaan. Permintaan emas cenderung inelastis dalam jangka pendek. Perubahan harga tidak banyak mempengaruhi jumlah yang diminta karena dianggap sebagai investasi aman. Sebaliknya, permintaan barang elektronik lebih elastis. Perubahan harga sangat mempengaruhi permintaan. Baik teman-teman, ini adalah pembahasan kasus mengenai emas, konsumen, dan kebutuhan masa depan lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.